bahwa di sini benar-benar sebelah sini saya terawan ya. Tapi bilang tadi sosok badan saya sepertinya agak sedikit oleng ini ya. Dan saya harus menjaga keseimbangan saya. Memakai kalung tasbih berwarna kuning, memakai celana coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga kita selalu senantiasa dalam naungan ridhonya. Amin. Kali ini saya langsung mendatangi sebuah lokasi yang menurut informasi yang saya dapatkan, saya sering mendengar bahwa di sini sering terjadi gangguan-gangguan dari makhluk astral, termasuk orang yang malam-malam melintas atau melewati daerah sini pernah juga katanya desas-desus berita atau informasi yang saya dapatkan ada yang diganggu berupa wedon. Wedon adalah sosok yang berwarna putih, hampir mirip seperti pocong, hanya saja kalau wedon itu ada yang dari atas menjulur ke bawah panjang putih ke bawah, ada yang dari bawah menjulur ke atas panjang putih ke atas. Bentuknya seperti pocong. Untuk itu saya langsung ke lokasi ini, langsung ke TKP untuk menyatakan langsung benar atau tidaknya, karena informasi ini tidak sekali dua kali saya dapatkan, namun lebih dari 3 kali, dan mungkin perlu kita saksikan bersama-sama teman-teman ya, untuk membuktikan bahwa di sini benar-benar ada makhluk astral dari golongan wedon yang mirip seperti pocong yang saya sebutkan tadi, bahwasanya di sini itu sering mengganggu masyarakat yang lewat sini. Ini berada di dekat lokasi masuknya wilayah ke Watu Jagal teman-teman, tapi ini posisinya bukan tempat yang masuk di wilayah Watu Jagal, tapi jalan untuk masuk di wilayah Watu Jagal yang kemarin saya review itu di sebelah sana, dan ini di sebelahnya. Oke, langsung saja saya akan menyaksikan ke sana. Ayo kameranya. Barusan sudah saya lihat teman-teman, ternyata katanya yang sering mengganggu warga melewati sini, ini di bagian sini, di bagian pohon besarnya ini. Coba disorot pohon besarnya ini. Ya sudah, cukup itu saja. Itu di bagian situ. Terus katanya yang sering mengganggu orang lewat menampakkan dirinya di bagian pohon situ, tapi ternyata setelah saya lihat di bagian situ, ternyata di pohon itu tidak ada apa-apa teman-teman. Tapi kalau di sebelah sini saya mendeteksinya ada makhluk tersebut yang katanya mengganggu masyarakat saat melewati sini, dan itu pun tidak semuanya tentunya ya. Kalau menurut kepercayaan orang Jawa, orang melihat sosok astral dengan cara tidak disengaja itu sama-sama apesnya, katanya begitu. Dan itu memang merasa terganggu orang yang kalau tidak sengaja melihat sosok tersebut di sebuah tempat atau di sebuah lokasi.
Tepatnya di situ saya merasakan energi sosok yang sering mengganggu. Ternyata tempatnya tidak di pohon ini, tapi berada di situ, dan dua, yang satu berada di sana. Tapi yang satu sana itu berpindah-pindah, kadang pindah arah ke bagian sana juga, yang dekat dengan jembatan. Maaf, bukan jembatan, maksudnya tangga untuk naik turun tempat itu, naik turun ini. Ternyata di sini ada 3 sosok, teman-teman, yaitu pocong, wedon, dan kunti. Ternyata begitu yang saya rasakan. Terlepas percaya atau tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing, tapi yakinlah bahwa gaib itu ada, dan memang Tuhan menciptakan selain kita dari bangsa manusia, juga menciptakan dari bangsa jin atau gaib yang eh, sampai sekarang beritanya menyebar luas, dan diyakini setiap orang yang, tentunya orang-orang yang memeluk agama apapun, termasuk salah satunya agama Islam seperti agama saya, juga wajib hukumnya kita mempercayai adanya gaib. Oke, langsung saja kita mereview bersama-sama di bagian sana, teman-teman ya. Karena lokasinya ini berada di pinggir jalan raya dan di bawah jembatan, jadi saya harus melewati jalan raya ini dulu. Saya akan langsung menuju ke tempat ini, yang sepertinya menurut saya ini kayaknya ini juga agak sedikit rawan ya. Tapi tidak masalah, tidak apa-apa. Dan kalaupun melewati sini juga tidak masalah, meskipun malam-malam juga tidak apa-apa, teman-teman. Itu hanya sebuah kebetulan saja pada saat melihat sosok tersebut, bukan berarti selalu mengganggu atau selalu diganggu siapapun yang melewati sini, tidak begitu. Nah, ini adalah tempat yang saya maksud. Terus di sini ada satu motor, jadi motor punyanya orang yang berada di situ. Tadi saya melihat ada satu orang yang memancing di situ. Mungkin ini motornya. Coba saya akan melihat sejenak ke bagian dalam sini. Oh, banyak di sini ya. Oh ya, berarti ini banyak sekali orang yang memancing di sini. Oh ya, ini ada orang memancing di sini. Mas Hamid, nggih. Saya tidak mau mengganggu orang memancing, karena orang memancing biasanya itu harus diam agar ikannya tidak takut untuk mendekat. Banyak sekali orang memancing di sini, dan ternyata di sini aman-aman saja, tidak terjadi apa-apa, karena memang seperti yang saya bilang tadi, bukan berarti kalau di sini ada orang diganggu, ada beberapa orang, entah itu 3 bahkan 4 atau 6 orang yang pernah diganggu di sini, bukan berarti setiap orang yang melewati sini selalu diganggu, tidak begitu, teman-teman. Jadi intinya, kalau kita tidak ingin diganggu, modal utamanya, pertama, kita tidak boleh was-was dan tidak boleh takut. Karena kalau kita was-was, itu sama artinya kita mentransfer energi kita kepada makhluk tersebut, sehingga makhluk tersebut lebih kuat lagi, bahkan kekuatannya mencapai berlipat-lipat untuk mengganggu kita dalam wujud apapun, termasuk wujud pocong, wedon, atau kunti yang saya sebutkan tadi. Ini kalau saya lurus ke sini terus, ini saya tidak merasakan apa-apa, dan sepertinya biasa-biasa saja. Pantesan di sini banyak sekali orang yang merasa nyaman untuk memancing ikan di sini. Itu juga ada banyak sekali pohonnya. Baik, saya akan kembali ke tempat tadi, yaitu tempat yang menurut saya
saya deteksi ada sosok makhluk astralnya yang sering mengganggu. Dan saya sekarang sudah kembali mendekati tangga yang turun ini tadi. Saya akan coba untuk menaikinya, teman-teman. Saya penasaran di atas itu seperti apa. Oh, ternyata ini sungai, teman-teman. Saya kira apa? Ya, ini sungai yang berada di atas ini. Nah, di sini saya mendeteksi secara tidak sengaja saya tiba-tiba melihat. Pertama saya merasakan sedikit getaran energi yang sampai sekarang badan saya sepertinya agak sedikit oleng ini ya. Dan saya harus menjaga keseimbangan saya karena saya sekarang berada di posisi ketinggian, di tempat ketinggian yang lumayan tinggi, teman-teman. Karena ini sungainya berada di atas yang tinggi sekali. Bisa diperhatikan ini. Ini saya berada di ketinggian dan saya hanya berjalan kaki untuk menyusuri tempat yang lumayan tinggi ini. Saya agak sedikit grogi, gemetaran karena ketinggian, bukan karena energi yang saya rasakan. Pas di sini, barusan tadi saya merasakan energi yang ganjil. Setelah saya lihat ada sekelebat, hanya beberapa detik, kurang dari 10 detik, saya melihat sosok Kunti yang lagi duduk di sini dan hilang lagi. Itu terjadi saya lihat secara tidak sengaja, tiba-tiba sekarang hilang lagi. Dan memang betul yang saya sebutkan tadi adalah sosoknya itu sering-sering berpindah-pindah. Nah, berarti pindahnya itu tidak jauh dari sini. Mungkin perpindahan tetap sering setiap hari, tapi masih tetap di lokasi sini. Kadang naik, kadang turun, kadang di sebelah sana, kadang sebelah sini, tidak menentu. Di samping sungai ini, di bawah sungai ini pas, ini banyak sekali rumah-rumah penduduk ya. Di bawah situ itu jalan raya. Baik, saya akan turun lagi, teman-teman. Saya kira tadi apa di atas, ternyata sungai. Oh ya, betul sekali ya, ada benarnya karena baru teringat saya, karena di bagian sana itu kan renteng yang atasnya sungai. Ya betul, mengalirnya ke sini. Saya sampai lupa, teman-teman, karena sempat terjadi sedikit benturan energi yang membuat saya sedikit hilang fokus. Dan itu hal yang biasa selama kita tidak mendapatkan efek-efek yang sekiranya cukup membahayakan. Itu hal yang biasa karena kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi selalu berdampingan dengan alam lain atau alam sebelah yang dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Saya akan coba untuk melihat yang sebelah sana, teman-teman ya. Ini sudah berada di jalan raya lagi saya. Dan ini namanya jembatan minggir, teman-teman. Jadi saksikan sendiri, ini namanya jembatan minggir. Kalau saya saksikan di sini ada sosoknya yang hitam, tinggi besar, tapi tidak usil di sini. Tidak usil, tidak mengganggu dan biasa-biasa saja. Di sebelah sana ini ada bangunan apa ini ya? Oh, ini penyangga pipa ini yang untuk aliran air ya. Ini penyangga pipanya.
Sini sangat rimbun sekali dengan pohon bambu ini. Pak, Pak. Saya tahu itu bukan orang sembarangan. Ya, sekali lagi saya tahu itu bukan orang sembarangan dan saya lihat dari sosoknya itu memang orang yang sengaja laku jadab. Laku jadab adalah orang yang uh, hidupnya biar dilihat gila sama orang lain, padahal pada hakikatnya itu dia sangat mencintai Tuhannya, termasuk gila kepada Tuhan. Tadi saya lihat sebenarnya orang itu sangat puas sekali, hanya saja dia seperti uh, gimana ya, agak sedikit muda. Nah, paruh baya lah, di atas saya pas usianya sepertinya gitu, tapi sebenarnya sudah agak sedikit tua. Orangnya tersenyum sama saya tadi, memakai kalung tasbih berwarna kuning, memakai celana coklat dan jaket hitam kesoklatan. Ya, kiranya cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.